selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan melihat bahwa Yesus sumber belas kasihan. Di bagian yang ketiga ini Dia bukan hanya memberikan sarana fasilitas, tapi Yesus juga sumber belas kasihan. Tapi bukan hanya sumber belas kasihan, bagian yang ketiga Tuhan memberi belas kasihan. Tuhan memberi belas kasihan. Nah saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya di mana Yesus sumber belas kasihan. Yang bagian ketiga, Dia memberi belas kasihan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai 9, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikanmu, berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, mengangkat tikannya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Nah saudara, orang lumpuh membutuhkan mukjizat penyembuhan, dan Yesus datang ke kolam Bethesda untuk memberikan kesembuhan. Dia memberikan kesembuhan. Pertanyaannya begini, yang Yesus lontarkan kepada anak muda ini, maukah engkau sembuh? Sebenarnya bisa dijawab dengan satu kata, mau atau tidak. Tetapi ternyata jawabannya beda. Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Di sini ada dua hal yang saya gambarkan. Yang pertama, gagal karena mengandalkan sarana. Nah ini saudara ya, kolam Bethesda sebagai sarana yang dipakai Tuhan telah mengubah pola ketergantungan orang-orang pada sarana, bahkan telah menggantikan posisi Allah. Seringkali kita itu
Sarana yang Tuhan berikan buat kita di atas segala-galanya, tapi seringkali kita mengandalkan sarana, bukan mengandalkan Tuhan. Karena itu tawaran mukjizat Yesus pun dijawab dengan pola pesimis, pragmatis. Pesimis karena dari waktu ke waktu mukjizat Allah tidak berpihak kepada orang timpang ini. Pragmatis karena berdasarkan pengalaman demi pengalaman ia selalu gagal untuk meraih mukjizat kesembuhan. Namun apapun tanggapan si lumpuh, ternyata Yesus memberikan kesembuhan. Nah saudara, ini karena dia sumber belas kasihan. Yang kedua, berhasil karena mengandalkan iman. Dalam mukjizat orang lumpuh disembuhkan ini mengandung 3 aspek, yaitu iman, ketaatan, dan kesaksian. Iman bahwa Tuhan berkuasa, orang lumpuh tersebut harus bangun, mengangkat tikar dan berjalan. Kesaksian setelah ia sembuh. Lalu ia menceritakan kepada orang lain bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Mukjizat bukanlah sebuah sulapan yang dipertonton atau sebuah demonstrasi yang dipamerkan. Manusia bukanlah penonton dan menjadikan Tuhan sebagai pemain. Mukjizat adalah karya Tuhan atas respon iman dengan ketaatan dan hasil untuk kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasihan, mungkin pagi hari ini bukan kelumpuhan secara fisik yang kita hadapi, mungkin kelumpuhan iman, kelumpuhan kasih, kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan lain sebagainya. Pertanyaannya hari ini, maukah engkau sembuh? Imani dan taatilah firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini poin yang ketiga, Yesus belas kasihan karena Yesus sanggup memberi belas kasihan. Maukah engkau sembuh? Maukah kau dipulihkan? Maukah kau diberkati? Mas, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, masalah hidup bagaikan kelumpuhan kita memerlukan orang lain, bagai kolam belas kasihan. Namun kita kecewa karena semua orang di dunia juga sedang mencari belas kasihan, sehingga mereka kurang peduli dan krisis kasih serta tidak berbelas kasihan kepada sesamanya. Akhirnya kita disadarkan bahwa Yesus adalah sumber belas kasihan. Pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi pegangan kita semua, karena Yesus memberi belas kasihan buat kita. Saya percaya pasti ada pemulihan. Kita harus semangat dalam Tuhan Bapak Ibu. Semangat, jangan menjadikan kita menjadi orang yang pesimis. Pesimis karena dari waktu ke waktu mukjizat Allah tidak berpihak kepadanya, tapi jadilah orang optimis karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup mengubah saudara. Tuhan memberkati pesan saya pada hari ini, hari Senin. Jadikan hidup kita menjadi indah bersama dengan Tuhan. Wah Bapak Ibu, saya percaya ya saudara pasti akan diberkati. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan. Saya bukan orang hebat. Kata-kata saya juga masih banyak yang kepleset saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan percayakan sebuah jemaat yang harus saya gembalakan Bapak Ibu. Dan itu semua karena belas kasihan Tuhan turun atas kita. Jadilah orang yang tetap optimis saudara. Percaya sama Tuhan. Yakin bahwa Tuhan adalah sumber belas kasihan. Setiap tetesan air mata seetik demi setik itu berharga di mata Tuhan. Ketika kirbatnya itu penuh, itulah kemuliaan Tuhan. Jangan patah semangat, yakin bahwa Yesus sumber belas kasihan. Dia sanggup memberi belas kasihan pada kita. Pergunakan sarana sebagai fasilitas yang Tuhan sediakan. Yakin bahwa Yesus sumber belas kasihan karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang Maha Kuasa, dan akhirnya Dia pun Allah yang Maha Kasih. Dia tidak mau kita dalam kesusahan, bahkan kasih yang terbesar di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari Senin ini menjadikan hari yang pasti untuk kita mengisi hari Selasa, hari Rabu dan lain sebagainya. Percaya rancanganmu padaku bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus berkata rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan punya program buat kita, masa depan yang indah. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk 3 hari berturut-turut
penjabaran bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus adalah sumber belas kasihan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni yang seringkali kami mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan hari ini firman-Mu boleh mengajak kami untuk kami bisa melihat bahwa sumber Tuhan sumber belas kasih. Dia memberikan kasih yang terbesar. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami di dalam sekolah maupun kuliah. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dalam Tuhan, dan sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.